Kamu ingin membuka bisnis kecil-kecilan dengan modal yang sangat terbatas? Ini adalah tips-tips bijak bagaimana cara membuka bisnis kecil-kecilan dengan modal yang sangat terbatas. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus kita lalui ketika kita ingin membuka usaha kecil-kecilan dengan modal yang sangat terbatas ya teman-teman, itu kita harus menyesuaikan minat, bakat, keahlian kita dengan ide usaha yang akan kita lakukan. Jadi kita harus benar-benar memikirkan usaha apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian kita teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita akan membuka sebuah usaha baru, di situ kita akan melalui yang namanya trial and error. Nah, trial and error ini pastinya membutuhkan tenaga, waktu, juga modal teman-teman. Lalu kenapa kok kita harus memilih usaha yang sesuai dengan kita? Karena kalau kita memulai usaha dengan sesuai dengan keahlian kita, dengan minat kita, maka trial and error itu akan kita lalui dengan cepat seperti itu. Semakin cepat kita berhasil untuk memulai usaha itu, semakin bisa berjalan, maka modal yang akan kita keluarkan akan semakin kecil dan tidak membengkak ya teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui minat kita, bakat kita di dalam usaha, kita boleh lanjutkan ke langkah yang selanjutnya seperti itu teman-teman. Langkah yang selanjutnya itu kita harus mengetahui pasar, segmen pasar kita itu ada di mana. Nah, modal kita yang sangat terbatas ini kita harus mengetahui ya realitasnya ya, modal yang sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung memiliki usaha yang besar, memiliki usaha yang go internasional seperti itu ya. Jadi harus benar-benar mulai dari kecil-kecilan dulu. Segmen pasar kita harus cari yang benar-benar terjangkau seperti itu tuh. Pangsa pasar kita yang terjangkau dengan jangkauan kita seperti itu ya teman-teman. Kita harus pastikan supaya tidak meloncat seperti itu. Dengan modal kita, dengan kapasitas yang kita miliki, kita menyasar pasar yang sudah terlalu tinggi. Maka nanti ketika konsumen itu benar-benar datang, maka kita yang akan keteteran seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengikuti prosesnya, alur prosesnya dari bawah, berkembang sedikit demi sedikit, akhirnya bisa naik ke atas seperti itu teman-teman. Langkah yang ketiga yaitu kita harus menggunakan sumber daya yang ada. Maksimalkan itu ya teman-teman, sumber daya kita yang kita miliki itu kita harus maksimalkan. Misalkan kita ingin berjualan pentol seperti itu, bisnis kecil-kecilan berjualan pentol, gunakan alat-alat yang ada. Ketika kita kalau memiliki wajan, panci seperti itu ya, alat-alat masak yang sudah ada di rumah, gunakanlah itu, maksimalkan itu. Tidak perlu rekan-rekan beli baru. Jadi kita harus meminimalisir modal untuk keluar. Kita gunakan apa yang ada, kita maksimalkan. Nanti ketika kita sudah mendapatkan hasil, nah baru di situ bolehlah kita mulai mengupgrade sedikit demi sedikit. Ikuti prosesnya ya teman-teman. Juga misalkan belum ada tempat untuk berjualan, untuk sewa ruko dan sebagainya, kita bisa jualan di rumah. Kita gunakan fasilitas yang ada, apapun. Yang penting kita sikat semua yang bisa kita jangkau. Misalkan kita contoh tetap di jualan pentol tadi ya, itu kita bisa online kan, juga pakai ojek online dan sebagainya, itu supaya menyokong usaha kita dengan sumber daya yang ada seperti itu. Jadi kita nggak akan buang-buang modal untuk sesuatu yang masih bisa kita tunda seperti itu teman-teman. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengerti prioritas tujuan kita ya teman-teman ya. Jadi kita harus tetapkan prioritas tujuan kita. Misal dalam usaha pentol ini tadi, kita memiliki tujuan untuk dalam 3 bulan saya harus memiliki 3 cabang. Nah seperti itu, harus berkembang, memiliki 3 cabang. Tujuan itu yang harus kita prioritaskan. Apapun yang terjadi, pendapatan masuk, terus keuangan masuk, income, itu kita prioritaskan untuk membuka cabang ketiga misalkan seperti itu ya. Kita kan pasti punya prioritas-prioritas masing-masing, itu kita harus tetapkan dan harus fokus konsisten. Jangan akhirnya dengan adanya
keinginan kita, nafsu kita untuk hal-hal yang lain itu menghambat kita untuk menuju dalam tujuan kita. Itu kita harus memprioritaskan seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, yaitu kita juga harus berkolaborasi. Nah, dengan apa? Dengan orang-orang lain, misalkan bantu jualin dong, misalkan ada teman-teman dari story WA kita upload, ada pakai yang ojol seperti tadi ya, itu kita bisa berkolaborasi dengan platform apapun untuk mengembangkan usaha kita. Dimana maka dari itu kalau kita berkolaborasi, kita akan semakin membuka lebar sayap kita dan semakin cepat percepatan kita untuk mengembangkan usaha kita ya teman-teman ya, dari marketplace, dari sponsor dan sebagainya, itu kita maksimalkan semuanya dengan kolaborasi. Oke teman-teman, jadi jangan lupa kalau kita punya usaha itu kita harus menahan, kita harus mengerti bakat kita, mengerti keahlian kita, lalu sesuaikan itu ide usaha dengan keahlian kita, dan juga kita harus memiliki prioritas, kita harus menggunakan alat-alat sumber daya yang ada seperti itu seadanya kita maksimalkan, dan juga kita juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain atau platform-platform penyedia yang berkompeten dan juga masih cocok berkesinambungan dengan usaha kita seperti itu teman-teman. Oke, sekian tips dari Rahasia Keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan juga share. Bagikan pengalaman kalian dalam membuka usaha kecil-kecilan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.